Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis berkah sesuai syariah. Nah, jadi bisnis syariah itu merupakan bisnis yang dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan syariah. Jadi jika kita menjalankan bisnis tetapi tidak tahu aturan yang sesuai dengan hukum syariah, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya meskipun itu benar. Misalnya kita jual beli tanah dan kita sudah mengikuti rukun-rukunnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Rukun itu ada 3, al-akidani, ada kedua belah pihak, yang kedua mahfud alaih, objek akad, dan yang ketiga ijab qabul. Nah, dan sebaliknya ketika kita sudah mengetahui rukunnya tetapi masih saja menjalankan bisnis dengan alami, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Bisnis yang sesuai syariah itu akan mendapatkan pahala yang barokah. Barokah menurut para ulama adalah riyadatul khair. Artinya ketika kita mendapatkan rezeki itu adalah rezeki yang barokah dengan ciri selalu menambah kepada kebaikan. Bisnis syariah ini bukan hanya mengenai untung dan rugi saja, tetapi juga harus memperhatikan halal dan haramnya juga. Seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh akan datang pada manusia itu satu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi apa yang diambilnya itu halal atau haram. Lalu surat An-Nisa ayat 29 juga menjadi landasan dan pembuka bagi bisnis syariah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta bersamamu dengan cara yang batil. Jadi sebenarnya yang disebut dengan bisnis itu adalah mengambil harta orang lain, dan batil itu tidak sah atau haram hukumnya. Contoh, kita beli motor kredit melalui leasing. Leasing itu sama saja seperti sewa menyewa, tetapi kredit leasing itu mengandung multi akad atau mengandung 2 akad. Sewa digabung dengan jual beli. Ada larangannya juga dari Rasulullah SAW yang artinya Rasul melarang 2 akad digabung dalam 1 akad. Dalam kitab fikih muamalah, kalau ada multi akad, maka akad tersebut hukumnya batil. Jadi jika kita membeli motor tersebut dengan cara leasing dan kredit, itu berarti motor tersebut bukanlah milik kita. Bagaimana nih caranya agar bisnis kita itu tidak batil? Harus dilakukan dengan tijaroh, yaitu perniagaan atau bisnis yang sesuai dengan hukum syariah. Lalu kedua belah pihak juga harus ridho. Dan yang ketiga, setiap utang piutang yang mengambil manfaat adalah riba. Ada 5 bagian penting dari bisnis syariah itu, yaitu yang pertama, pondasi bisnis syariah. Pengertian hukum syariah, taklifi, yaitu hukum yang langsung berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Isinya ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lalu ada wada'i, yaitu hukum yang menghukumi hukum taklifi. Pelanggaran hukum wada'i ini lebih berat daripada hukum taklifi, bisa langsung ditaubati. Ada 5 hukum wada'i, yaitu sebab, syarat, manai, ajimah, rukhsah, dan syahbatal safah. Yang kedua, membentuk perusahaan syariah. Perusahaan syariah itu adalah pondasi, dan perusahaan itu terdapat perusahaan milik pribadi serta perusahaan milik bersama. Jika perusahaan bersama, kita harus mengerti hukum-hukum syirkah. Seperti bentuk hukum perusahaan harus benar dalam akad. Jika dalam akad tidak sah, maka semua sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu haram. Contohnya nih, PT firma ini tidak berwujud ijab qabul yang benar karena tidak ada pengelola dan hanya ada pemodal saja. Nah, jika PT tersebut belum terjadi ijab qabul, maka tidak akan sah. Jika sudah terlanjur nih memulai usaha PT, maka agar sah PT tersebut harus diperbarui secara internal, seperti berakad syirkah inan, atau semua pemodal sekaligus pengelola tidak boleh digaji hanya bagi hasil. Yang ketiga itu ketenaga kerjaan syirkah. Yang keempat, permodalan syariah. Yang kelima, transaksi bisnis syariah. Untuk hukum menanam saham dalam Islam, kembali lagi nih kepada perusahaannya yang menerbitkan saham. Ketika perusahaan akadnya masih batil, maka perusahaan menerbitkan sahamnya juga batil. Nah, kalau dropship ini boleh atau tidak? Jika penjual belum memiliki barang untuk dijual, maka belum boleh untuk jualan. Dropship itu harus dengan akad makelar, bukan dengan akad reseller. Hal yang dilarang oleh Islam yaitu mengangkat karyawan dengan gaji presentasi dari penjualan. Jadi jika dropship ini ingin halal, maka harus dengan akad makelar atau wakalah bin ujro. Solusi untuk yang terlanjur membeli barang riba.
harus berhenti dan tidak mengulangi untuk membeli barang riba lagi, serta harus bertaubat dengan hanya mencicil utangnya saja. Hukum sistem penggajian yaitu gaji pokok plus bonus penjualan terkena hukum multi akad. Jika disatukan dalam satu draft akad, hukum bisnis MLM, yaitu ketika sudah ada label MUI halal. Kalau zatnya halal tidak ada riba maka disebut halal. Nah, keharaman MLM itu terdapat multi akad. Dalam Islam, ketika kita tidak melakukan apa-apa tetapi mendapat sesuatu itu tidak boleh. Menjual produk barang lebih tinggi dari harga pasar itu hukumnya haram juga. Ketentuan bonus yang diakad itu menjadi triple akad. Nah, untuk asuransi syariah itu haram atau halal sih? Jadi di dalam asuransi syariah itu terdapat multi akad, ada juga lapisan beberapa haramnya. Untuk selanjutnya yaitu 4 jenis modal dalam berbisnis. Yang pertama harta, yaitu harta benda seperti uang. Yang kedua skill. Dalam Islam skill itu sebagai modal dan jauh lebih penting dibandingkan dengan uang. Tanpa uang tetapi memiliki skill atau kemampuan, maka bisnis itu bisa berjalan. Yang ketiga opportunity atau peluang. Ketika kita memiliki peluang harus segera dimanfaatkan. Yang keempat yaitu kemauan. Ketika seseorang memiliki kemauan untuk berbisnis, maka bisnis bisa terjadi. Apalagi jika ditambah dengan skill, maka peluang pun bisa tercipta dan uang bisa didapatkan. Nah, untuk UMKM sendiri menurut saya UMKM Seblek Teh Dita yang saya pilih itu insya Allah sudah sesuai dengan aturan dan hukum syariah Islam yang ada, karena jual beli atau barang makanan halal serta memiliki akad atau ijab kabul juga yang sah. Menjual barangnya juga dengan harga yang standar dan sewajarnya, tidak ada riba serta dengan modal yang halal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.